Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum basis data di pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan bahas data manipulation language atau DML. Nah, data manipulation language ini merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data. Misalnya untuk pengembalian. Nah, pengembalian ini artinya untuk menampilkan informasinya dari data yang ada di dalam server database untuk dikembalikan ke user. Kemudian penyisipan, pengubahan, dan penghapusan yang termasuk dalam kelompok DML ini yaitu select, ya, memilih data yang diartikan pengembalian tadi. Terus kemudian insert, menambahkan data, delete untuk menghapus data, dan update untuk melakukan pengubahan data. Nah, yang pertama adalah perintah insert. Insert ini perintah yang digunakan untuk menambahkan record baru dalam sebuah tabel di dalam database atau menambahkan data baru setelah kemarin membuat data tempatnya, membuat tempat-tempat tabel-tabelnya. Kemudian untuk hari ini kita melakukan pengolahan datanya kan. Yang pertama di sini menginputkan datanya dulu. Data baru akan diinputkan di setiap tabel. Nah, sintaksnya adalah insert into nama tabel, kemudian nama kolom setiap tabel, kemudian values, isi dari datanya. Contohnya di sini memasukkan data mahasiswa dengan nilai dengan NIM 123, namanya Alia, jenis kelamin perempuan, dan duduk di kelas C. Nah, maka query-nya adalah insert into mahasiswa, NIM, nama, JK, kelas, values 123, Alia, perempuan, C. Itu kita praktekkan saja langsung di CMD ya, di MySQL command line-nya. Masih ingat untuk masuk ke MySQL-nya, perintahnya cd c sum MySQL bin MySQL user password kosong. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam database yang sudah disepakati kemarin. Database-nya adalah nama mahasiswa masing-masing. Di sini diperiksa database kemarin masih ada. Nah, di sini database yang sebelumnya dipraktekkan sebelumnya, database nama saya, kemudian use untuk bekerja di dalam database yang namanya nama saya ini tadi, database change. Sudah. Berikutnya dilihat tabelnya, ya, ada mahasiswa, mata kuliah, nilai, CM tidak perlu, nanti dihapus dulu. Oke, sekarang kita siap untuk praktek. Di sini ada mahasiswa, mata kuliah, dan nilai di masing-masing di dalam database ya. Di dalam database saya ada tabel mahasiswa, mata kuliah, nilai. Sekarang dipraktekkan lagi di dash untuk melihat struktur dari masing-masing tabel. Di sini sudah lengkap. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai, silakan disesuaikan dengan tabel ini. Kalau kemarin SKS ini ada di dalam tabel nilai, sekarang saya rubah
nilai di dalam tabel nilai ini tidak ada kolom SKS, tetapi kolom SKS ditambahkan di dalam tabel mata kuliah. Bagaimana caranya? Ya, dari praktikum sebelumnya, yaitu DDL. Coba dilihat lagi. Nah, sekarang saya lihat modulnya ya. Modul di pertemuan ketiga. Data manipulation language. Oke, langsung dipraktekkan saja. Nah, untuk melalui praktikum ini lakukan langkah-langkah untuk membuka aplikasi dan database seperti pada praktikum sebelumnya tadi dilakukan ya. Kemudian input data baru untuk mengisi atau menambahkan data baru pada tabel gunakan perintah insert. Tambahkan data baru pada tabel mahasiswa dengan perintah berikut ini. Insert into mahasiswa values 1, 2, 3 Alia Fatma perempuan A3. Coba ya. Insert into mahasiswa values, isinya 11 0123 ini ya. Alia Fatma terus perempuan kelas A semester 3 tutup titik koma ini. Jadi insert into mahasiswa values, isi datanya 1, 2, 3, namanya Alia Fatma, jenis kelaminnya perempuan, duduk di kelas A di semester 3. Sekarang dilihat datanya from mahasiswa. Jadi perintah select ini untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel ya. Select asterisk bintang from mahasiswa, artinya tampilkan semua data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Maka hasilnya akan ditampilkan data yang sudah tersimpan di dalam tabel mahasiswa berdasarkan perintah insert yang kita lakukan di awal tadi. 1, 2, 3 Alia Fatma perempuan A3. Oke, berikutnya pada perintah di atas diberikan tanda petik ya, petik atau petik tunggal untuk kolom bertipe string atau tanggal. Jadi karena di dalam tabel mahasiswa, coba dilihat lagi, di dalam tabel mahasiswa di sini semua data yang tipe datanya adalah tipe tekstual seperti varchar di sini, variabel karakter, kemudian ada karakter. Ketika melakukan penginputannya harus dengan tanda petik. Untuk varchar ya. Terus kemudian kalau tipe numerik, ya kalau tipe numerik tidak perlu ada tanda petik seperti yang dilakukan ini tadi. Dan Alia Fatma perempuan ini tadi tipenya variabel karakter, maka harus diupdate dengan petik. Terus perintah di atas juga bisa diganti dengan perintah berikut ini jika penginputan data tidak lengkap sesuai dengan urutan. Nah, ini insert into mahasiswa NIM nama JK. Jika yang kita ketahui pada saat melakukan input data itu hanya NIM, nama, dan jenis kelaminnya, kita tidak tahu kelasnya apa nantinya, terus kemudian kita tidak tahu di semester berapa, ya, maka perlu ditambahkan nama kolomnya untuk menginputkan datanya. Coba ya, insert into mahasiswa. Nah, yang diinput adalah NIM, nama, dan jenis kelamin. Kelas dan semester tidak diinputkan karena belum diketahui misalnya. Values,
kemudian isi datanya berapa. Di sini 124 Bayu Anggara laki-laki, 110 124 koma ya, Bayu Anggara di jenis kelaminnya adalah laki-laki. Insert into mahasiswa NIM nama jenis kelamin yang diketahui di sini. Yang diinputkan adalah 3 kolom, yaitu NIM nama jenis kelamin, values, isi datanya adalah 124 Bayu Anggara laki-laki. Nah, perlu diketahui juga ketika kita melakukan menyertakan kolom seperti ini, tanda koma di sini artinya untuk memisahkan setiap kolomnya, baik itu di kolom pada saat mendeklarasikan sini tabelnya atau isinya. Kolom di sini 124 kolom NIM, koma Bayu Anggara, kolom nama, koma laki-laki jenis kelamin, diakhiri dengan titik koma ya. Yang perlu diingat, setiap akhir statement harus diakhiri dengan titik koma. Diperiksa lagi, select bintang from mahasiswa. Nah, di sini sudah terisi datanya Bayu Anggara dari query yang terakhir tadi. NIM nama jenis kelamin sudah diisi NIM nama jenis kelamin, tetapi kelas dan semester di sini isinya 0, artinya datanya kosong karena tidak diinputkan. Itu.